Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kalau misalkan kalian sudah bisa mendengarkan suaraku dengan jelas, mungkin boleh kasih reaction-nya dulu dong dari Zoom-nya masing-masing. Boleh lewat komen ataupun boleh kasih reaction dari fitur Zoom-nya masing-masing. Suaraku udah bisa terdengar dengan jelas ya. Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, nah hari Sabtu kayak gini nih ternyata banyak juga ya tujuan untuk kita bersama belajar bareng di Karitas pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang udah semangat meskipun weekend tapi tetap mau hadir dan siap buat belajar bersama di Karir Class by Karir Lab Financial Foundation Shaping Your Personal Finance. Senang sekali saya Kartika Kalian akan menemani kalian di Karir Class kali ini selama beberapa jam ke depan sebagai moderator. Nah, kalau misalkan kalian juga udah mendengar aku dengan jelas, mungkin boleh kasih reaksinya atau boleh kasih kabar nih, kalian dari mana aja asalnya, terus cuaca di daerah kalian gimana. Kalau aku nih, sekarang nih kebetulan lagi di Jakarta, dan kebetulan cuaca ini cerah, tapi agak mendung-mendung dikit nih. Oke, nah Iqbal dari mana nih Iqbal? Atau teman-teman yang lain dari mana juga? Iya, Jakarta mendung, ya agak cerah lah ya tadi ya. Yang lain cerah ya. Oke, ada yang hujan, ada yang mendung-mendung juga. Semoga cuaca di luar sana tidak memutuskan semangat kalian untuk ikutin Karir Pes pada pagi hari ini sampai akhir. Buat kalian yang sudah hadir di sini dan pengen banget belajar untuk memahami personal finance, yuk disimak dan pastiin kalian stay sampai akhir. Nah, karena kalian udah gabung di sini, mungkin kalian juga boleh langsung konfirmasi kehadiran kalian yang sudah bisa dilihat di https://kalab.co.kc/liga. Kalian bisa lihat nama kalian sudah terdaftar di sana atau belum sebagai peserta Karitas pada pagi hari ini. Nah, kalau misalkan kalian juga ingin mendapatkan sertifikat ataupun nggak mau ketinggalan materi hari ini, pastikan kalian juga selesaiin kelas untuk mengisi link feedback yang hanya akan dibagikan ketika sesi hari ini sudah selesai. Jadi pastikan kalian ikut kelasnya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Sambil belajar, bisa banget dong kalian juga tulis resumenya, tulis materinya juga, karena materinya nanti tidak dibagikan ya, tapi kalian juga boleh mengabadikan momennya ataupun juga mengambil poin-poin materi dengan mencatat, lalu juga boleh nih kembali di-share atau dibagikan ke teman-teman yang lain, semoga juga bisa bermanfaat. Sekaligus karena Karir Club ini juga bukan nih LinkedIn Recap Challenge yang bisa kalian akan dapatkan saldo e-wallet dengan total Rp200.000 untuk 2 orang pemenang. Boleh kalian bagikan materi hari ini ke LinkedIn kalian sekaligus jadi bahan personal branding kalau misalkan kalian juga udah belajar tentang materi hari ini. Nah, buat postingan semenarik mungkin tentang insight yang kamu dapatkan dari sesi Karir Class, terus mention LinkedIn Karir Club dan sertakan hashtag Karir Class Recap Challenge yang akan hanya dibuka sampai 29 Februari 2024. Nah, agenda hari ini kita akan belajar bersama-sama juga tentang, boleh di next ya, tentang finance ya, tentunya personal finance. Nanti aku akan kenalkan sama speaker kita pada pagi hari ini. Lalu juga kita akan ada training financial foundation, lalu juga ada beberapa exercise nih. Jadi bukan hanya mendengarkan materi, tapi juga kalian diajak untuk berpikir gitu ya, berpikir dikit-dikit lah ya untuk recall materi yang sudah diajarkan. Aku mengajak kalian untuk bisa menggunakan virtual background ataupun juga bisa mengaktifkan kamera supaya aku juga tahu nih kalian ternyata ada di sini untuk mengikuti sesi Karir Class-nya dengan baik. Nah, teman-teman, tadi kita bakal dapat materi tentang pengenalan personal finance, gimana caranya memulai investasi ataupun menabung juga ya, dan set your financial goals. Jadi nantinya, semua pertanyaan kalian tentang gimana menjadi seseorang yang paham akan finance untuk kehidupan yang lebih baik gitu, bakal terjawab hari ini bareng speaker kita. Jadi tenang juga kalau misalkan kalian baru belajar dari awal, kita akan belajar juga dari dasarnya. Udah pada siap? Yang udah pada siap boleh dong komen juga siap gitu. Oke, kira-kira udah pada siap kali ya di
di Zoom-nya masing-masing udah pada ready untuk belajar kita pada Sabtu hari ini. Nah, udah hadir di tengah-tengah kita juga nih speaker yang akan kasih tahu gimana caranya memulai dan memahami personal finance gitu ya. Ada Kak Jessica Ayu Pratiwi. Nah, dilihat dari working experience-nya ya, Kak Jessica ini udah sempat pernah menjadi relationship manager, equity analyst, dan sekarang menjadi equity analyst di BNP Paribas Asset Management. Jadi nggak usah diragukan lagi kalau misalkan nanti kalian ada banyak pertanyaan seputar materi, boleh langsung ditanyain aja. Udah ada di tengah-tengah kita Kak Jessica. Halo Kak Jess. Halo, kedengeran suaranya? Kedengaran jelas nih Kak Jessica. Gimana kabarnya? Udah semangat buat hari ini Kak? Baik, kabarnya baik. Thank you. Oke, udah ready juga untuk nemenin teman-teman belajar nih ya Kak? Oke, nah Kak Jess udah ready, teman-teman juga udah ready, mungkin akan aku langsung serahkan. Yuk ngobrol dan cari tahu lebih jauh tentang Financial Foundation Shaping Your Personal Finance dengan Kak Jessica Ayu Pratiwi selaku Equity Analyst atau Fund Manager at BNP Paribas Asset Management. Silakan Kak Jess. Thank you untuk introduction-nya. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Salut nih semua sama teman-teman ya, udah cuacanya kayak begini weekend tapi masih bela-belain buat Zoom dan belajar bareng ya. Mungkin sedikit introduction, kenalin namaku Jessica. Boleh manggil Jessica, Kak Jess, terserah apa aja. Saat ini sekarang saya bekerja di sebagai investment team untuk salah satu foreign asset management di Indonesia. Dan kurang lebih sudah sekitar 7-8 tahun ya bekerja di financial industry gitu. Jadi semoga selama 1,5 jam ke depan kita bisa belajar sama-sama ya tentang personal finance. Apa sih yang dimaksud dengan personal finance? Kenapa itu penting dan tips and trik ya untuk mengelola uang dengan bijak gitu. Boleh teman-teman sambil siapin kertas buat coret-coret atau mungkin mau taruh air minum atau snacks tipis-tipis terserah gitu. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Kita next to the next slide. Jadi kita mulai dengan introduction berikutnya. Nah, sebelum itu kita mau tahu dulu nih, boleh dong teman-teman share ya. Kak Jess pengen tanya nih, kira-kira teman-teman itu punya dream job nggak sih? Dan apa ya kira-kira dream jobs teman-teman nanti ketika lulus kuliah gitu. Sebelum kita mengenal personal finance lebih jauh, boleh ya teman-teman kalau misalnya punya jawabannya di-share di grup chat. Kira-kira dream jobnya teman-teman apa? Terutama setelah nanti lulus kuliah kan pasti majority dari kita juga punya ini ya cita-cita atau angan-angan gitu, pinginnya bekerja di perusahaan A, B atau menduduki jabatan tertentu atau mungkin ada dari kita yang jadi full time business owner dan coba ya Kak Jess baca ya. Aku mau jadi budak korporat Kak, dosen dan profesor, CSR analis, wah very spesifik ya, investor, machine learning specialist, data analis, wow, apoteker, wah salut ya. Pingin jadi orang yang bebas financial di umur muda dan menerima dividen dari mana-mana. Amin ya. Oke, 5 tahun lagi financial freedom, jadi PR di BUMN. Pingin sekretaris, wow, oke teman-teman, terima kasih ya buat responsnya ya teman-teman ya. Nah pastinya kan sebenarnya kita tuh pingin ya bekerja di posisi tertentu yang tadi teman-teman juga udah share dan pastinya in return kita mau ya sebenarnya kita tuh mendapatkan imbal balik atau gaji yang tinggi. Kalau investor untungnya banyak gitu. Jadi itu semua tidak terlepas dari apa yang namanya personal finance dan relasi dengan uang gitu. Nah, tapi sebelum itu teman-teman kira-kira aware nggak sih ada beberapa mitos yang seringkali kita tuh salah kaprah sebenarnya dalam mengelola uang. Nah, coba ada apa aja ya? Mungkin bisa di next. Nah, jadi ada beberapa mitos yang seringkali tuh salah kaprah, seperti misalnya yang nomor 1. Ya, saya nggak butuh lah yang namanya itu budget-budgetan, pakai rumusnya kira-kira aja. Yang penting saya nggak usah nombok. Atau yang kedua, investasi. Itu kayaknya bukan saya banget deh gitu. Soalnya sering baca berita A, B, C, D, ternyata malah bodong.
Atau yang ketiga, nanti deh saya nabungnya ketika gajinya udah dicapai level sekian. Sekarang saya banyak kebutuhan, mau healing, mau coba restoran baru, dan sebagainya. Ayo, siapa di antara kita nih yang suka terjebak dengan mitos-mitos ini? Karena seringkali kita itu apa ya, justru malah terperangkap atau jatuh di hal-hal yang kita nggak tahu, tapi justru di hal-hal yang kita pikir kita tahu gitu ya. Jadi kenapa penting buat kita untuk belajar dan tahu supaya nanti kalau kita udah kerja di posisi tertentu, kita tidak mudah terperangkap dengan mitos-mitos ini gitu. Oke, boleh next. Nah, personal finance sendiri merupakan pengelolaan uang oleh suatu individual atau badan dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan keuangan tertentu, di mana tujuan keuangan tertentu ini bentuknya bisa macam-macam ya, bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman, dan juga tidak kalah penting adalah bagaimana caranya mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keuangan tersebut gitu. Dan di sini personal finance ini jadi merupakan sebuah journey ya, dan tidak hanya satu satu goal tertentu aja, tapi setiap aspek dalam kehidupan kita itu pasti tadi kita bersinggungan dengan keuangan atau personal finance ini gitu. Next, dan salah satu basic foundation dalam mengelola keuangan itu sebenarnya adalah kita bisa membedakan ya yang mana yang namanya saving dan yang mana yang namanya investing. Sebenarnya kalau buat saya cara paling gampang untuk membedakan adalah dengan membandingkan tujuannya ya, di mana saving itu tujuannya adalah untuk storage atau untuk menyimpan, sedangkan investasi itu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, misalnya nih dulu sebelum kita punya rekening di bank, itu kan kita menabung dan bahkan menyimpan uang kita di di celengan gitu ya. Nah, itulah yang kurang lebih namanya saving. Intinya supaya menjaga supaya capital kita itu nggak berkurang. Nah, sedangkan investing itu biasanya pada umumnya itu memiliki resiko yang lebih tinggi. Makanya di sini dan itu tergantung ya dengan instrumen-instrumen apa aja, dan nanti kita akan belajar lebih jauh. Dan investing ini biasanya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tadi, dan biasanya resikonya itu tergantung instrumennya apa. Mungkin common question yang sering ditanyain, benar nggak sih Kak Jess, high risk itu high return? Imbal balik yang tinggi itu biasanya diikuti dengan resiko yang tinggi. Itu memang ada hubungannya ya, tapi yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana caranya kita mempelajari instrumen tersebut dengan benar dan dapat mengaplikasikan apa itu namanya calculated risk. Jadi kita misalnya mempelajari instrumennya itu apa, terus memakai stop loss dan sebagainya gitu. Jadi kira-kira itu, dan coba mungkin kita akan masuk ke learning checkpoint. Kira-kira teman-teman boleh nggak share satu perbedaan yang mendasari antara saving dan investing? Boleh share di kertas-kertas coretan atau di grup chat Zoom-nya juga boleh gitu, untuk perbedaan antara investing dan saving tadi. Oke, coba dong nih. Tadi udah jelasin dikit, kira-kira ada yang mau coba jawab di kolom chat? Boleh dikasih tahu tentang satu karakteristik tentang investment dan saving. Iya, saving untuk menyimpan, tapi investing itu untuk mendapatkan tambahan return ya, benar. Jadi saving itu gunanya itu untuk sebagai penyimpanan ya, dan biasa resikonya itu lebih rendah, dan biasanya kita taruh uangnya itu di bank. Tapi kalau investasi itu biasanya memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan return yang lebih tinggi dibandingkan saving gitu. Iya, risk dan reward, iya. Oke, terima kasih teman-teman untuk responsnya. Oke, mungkin kita next ke slide berikutnya. Nah, setelah kita memahami apa itu yang namanya saving dan investing, itu penting juga buat kita itu mengerti di mana life cycle kita berada. Karena
karena kebutuhan keuangan kita itu sangat sangat dipengaruhi oleh siklus kehidupan kita gitu ya. Jadi memahami life cycle. Next. Dan di sini ada curve yang sangat bagus sekali ya, sudah sangat self-explanatory, menceritakan bahwa siklus kehidupan manusia itu dimulai dari kita lahir sampai nanti gitu kan. Dan di sini dibagi ke dalam beberapa stage, di mana stage ini sebenarnya pada umumnya patokannya adalah umur, tapi tidak mengikat ya, tiap orang bisa di stage 1, di stage 2 itu umurnya beda-beda tergantung orang tersebut. Cuman dari sini kita dapat melihat bahwa ada 5 tahapan, yaitu dependent, independent, growth, dan maturity. Growth, maturity, dan yang terakhir adalah retirement stage. Nah, where are you right now? Kita di mana nih sekarang? Yang pastinya teman-teman di sini pasti pada muda-muda semua ya, gemilang-gemilang. Harusnya nggak ada yang di retirement stage ya. Iya. Kira-kira pada tahap di mana nih teman-teman sekarang? Apakah di dependent, independent, growth, atau maturity? Nah, ini kita boleh next ke slide berikutnya. Nah, setelah sebenarnya kenapa sih kita penting ya buat tahu gitu ya, kita itu ada di cycle yang mana gitu. Karena ada satu rahasia di mana sebenarnya biasanya seiring dengan meningkatnya pendapatan kita, itu biasanya kebutuhan atau pengeluaran kita akan uang itu juga naik gitu. Itu yang namanya, kalau teman-teman sering dengar, oh ini tuh namanya adulting gitu. Jadi biasanya kita pikir setelah kita sampai independent, growth itu kan income kita akan naik karena kita mulai bekerja dan sebagainya, tapi sebenarnya kebutuhan dan tanggung jawab kita juga akan meningkat gitu. Nah, kenapa makanya buat kita itu penting ya untuk sama-sama belajar tentang pengelolaan uang supaya tidak kaget saat masuk ke stage berikutnya. Oke, next. Nah, sesuai dengan definisinya, dependent stage merupakan fase di mana kebutuhan premier atau kebutuhan utama kita itu dipenuhi atau di taking care oleh orang lain, misalnya parents atau guardian kita. Dan dari sini periodenya itu dari kita lahir sampai kita biasanya lulus kuliah ya. Dan di sini tuh termasuk dengan biaya sekolah, terus abis itu dengan tempat tinggal, makanan, pokoknya kebutuhan-kebutuhan ini kita itu masih tergantung pada orang lain, terutama mungkin biasanya pada orang tua ya. Dan nanti setelah kita lulus kuliah, baru masuk ke dunia pekerjaan, disitulah kita akan terekspos di stage berikutnya. Yaitu, boleh di next, yaitu namanya adalah independent stage. Jadi biasanya di awal usia 20-an gitu ya, kita udah selesai kuliah, mulai masuk pekerjaan baru, itu dimana kita pelan-pelan terekspos dengan yang namanya independent stage. Nah, durasi independent stage ini juga bisa tergantung ya, tiap orang beda-beda. Jadi bisa ada 10 tahun, 15 tahun, dan sebagainya. Tapi intinya di mana di stage ini itu kita sudah mulai mendapatkan regular income sendiri, dan pelan-pelan kita akan menjadi independen untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kondisi keuangan kita. Nah, di sini kita mulai bisa mulai bisa mengambil keputusan sendiri ya, memilih-milih mana yang kita mau, mana yang penting, dan kita mulai belajar tentang itu prioritas. Dan di sini independen ini juga transisi sampai ke growth stage, di mana inflection point yang berikutnya di saat di growth stage itu biasanya kita sudah benar-benar independen ya, berdiri dengan keuangan kita sendiri, misalnya udah misalnya mulai mengambil cicilan rumah, cicilan mobil, atau mungkin sudah berkeluarga dan sebagainya gitu. Jadi di saat kita masuk ke growth stage dan apalagi maturity stage, itu biasanya tanggungan dan komitmen kita itu juga lebih tinggi ya gitu. Oke, mungkin di sini udah oke, kita next ke berikutnya. Nah, kita masuk ke learning checkpoint, di mana at this moment are you in a stage of dependence or independence? Jadi teman-teman kira-kira ada di stage yang mana nih? Tadi kita sudah sama-sama belajar ya tentang dependent dan independent. Teman-teman sendiri sekarang majority di mana? Apakah sudah di dependent, independent?
Masih dependent kah? Independent stage. Oke. Oke, rata-rata semua di dependent dan independent ya. Oke. Semangat buat teman-teman semua yang mau pelan-pelan memasuki dependent ke independent ya. Oke. Next. Nah, setelah kita tahu nih tadi teman-teman ya, kita ada di stage mana di dalam fase kehidupan kita, dan next important step itu adalah sebenarnya menentukan tujuan keuangan kita. Nah, di sini kita akan belajar ya bagaimana caranya membuat financial goals dengan konsep yang sudah tidak asing lagi ya, yaitu namanya konsep SMART. Mungkin boleh di next. Di mana SMART ini adalah biasanya kalau kita membuat goal itu kan goalnya itu syaratnya harus SMART ya. Di sini definisinya sudah tidak asing. Yang pertama S itu adalah spesifik. Jadi goalnya itu artinya harus jelas, ada tujuannya, direct, detail, dan meaningful. Dan yang kedua adalah M. M di sini stands for measurable, di mana artinya goal tersebut sebisa mungkin harus bisa diukur dengan nominal value, di-quantify supaya kita itu bisa nge-tracking, progresnya kayak gimana, udah 10% kah, 20% kah, dan apalagi kalau ada milestone tertentu ya, kayak semacam poin tertentu, nanti jadi kita akan bisa lebih termotivasi lagi untuk mencapai goal berikutnya gitu. Jadi itu measurable, dan yang ketiga adalah achievable. Achievable di sini artinya adalah di mana goal tersebut harus realistik ya, bukan sesuatu yang sangat angan-angan sekali gitu ya. Jadi memang kita itu punya resource dan punya kapasitas untuk untuk mencapai goal tersebut gitu. Nah, yang keempat itu adalah relevan, di mana biasanya sustainable goal itu biasanya tidak berdiri sendiri ya, tetapi sangat berkaitan dengan goal-goal yang lain di dalam aspek kita kehidupan yang lain. Dan yang terakhir adalah time based, di mana goal tersebut sebaiknya memiliki time frame yang jelas. Jadi ini merupakan goalnya tuh kalau bisa ada deadline-nya, kira-kira apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, di sini juga udah di-share contoh goal yang SMART itu seperti apa ya. Kita bisa next. Di sini goal-nya adalah mau retire pas umur 50 tahun. Udah gitu mau memiliki passive income business sebesar 1 miliar rupiah, dan juga mau membayar lunas semua cicilan rumah dan mobil. Oleh karena itu, untuk mencapai angka tersebut, kalau dihitung balik nih, saya mesti mendapatkan double digit salary per bulan. Dan saya juga pingin, kalau udah ini semua udah jadi, modalnya itu mau ditabung untuk membuka usaha-usaha kecil, dan time-nya itu yang tadi ya, 10 tahun, dan saya mau retire di umur 50. Oke, ini goal-nya ini sedikit long term ya, dia maunya retire sampai umur 50. Mungkin kalau misalnya contoh yang short term gitu, goal-nya misalnya mau menabung untuk membeli HP baru, misalnya di harga 3 jutaan, dalam waktu 1 tahun, soalnya HP lamanya udah waktunya ganti, udah lebih dari 3 tahun gitu. Jadi untuk itu saya mesti menabung berapa per bulannya. Yaitu kurang lebih contohnya seperti itu SMART-nya ya, dan kita bisa next. Dan teman-teman kira-kira boleh dong ya sambil share juga kira-kira goal-nya apa, boleh sambil coret-coret di kertasnya. Kalau misalnya mau share di grup chat juga feel free ya untuk financial goal kalian yang SMART gitu. Ya mungkin di SMART ini kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan tentang membuat financial goal ini juga boleh ya sebelum kita masuk ke next materi berikutnya gitu. Nah, oke nih, buat teman-teman yang mungkin tadi juga udah coba jawab independence ataupun independence, juga udah tahu gitu gambarannya kayak gimana, boleh kasih jawaban juga ya di kolom komentar. Kita hari ini bakal banyak yang aktif atau bakal banyak learning checkpoint, jadi biar kalau misalkan kalian kurang paham bisa langsung tanya ke Jas ya kayak. Oke, boleh silakan.
Oke, nah setelah kita masuk ke goal yang SMART itu, nah kita akan mencoba mengerti ya kenapa sih kita itu harus membuat financial goal gitu. Apa tujuannya kita membuat financial goal ini gitu. Mungkin bisa di next. Oh oke, mungkin ini ada pertanyaan ya. Kita boleh balik pertanyaan dulu ya biar kita bisa jawab sekarang. Saving atau funds yang paling prioritas atau penting apa ya, Kak? Maksudnya apa ya pertanyaannya ya? Mungkin maksudnya ya mungkin Karina boleh open mic kali ya? Tanya maksudnya boleh dielaborasikan lebih lanjut untuk pertanyaannya ya. Thank you. Terus kalau untuk Julia, bagaimana cara mencapai goals agar tercapai apalagi orang boros atau malas menabung? Justru itu harus membuat financial goals ya teman-teman ya biar supaya apa namanya setiap kali kita mau boros, kita mau spend sesuatu itu kita mikir oh 100 ribunya kayaknya dibandingin spend itu kan langsung hilang itu saya bisa buat pakai untuk yang lain gitu. Jadi apa namanya it's a priority ya supaya kita itu bisa disiplin gitu dan untuk supaya kita apa namanya biar bisa lebih disiplin nanti salah satu tips dan triknya sebenarnya kita itu bisa misalnya nih ya langsung gajian itu langsung kita pisahkan uangnya jadi yang mana yang buat dipakai yang mana yang buat kita tabung gitu jadi supaya kalau misalnya dua wallet gitu biasanya kita itu nggak apa ya lebih reluctant untuk kotak-katik tapi kalau misalnya biasa di satu ngerti sih kadang-kadang emang suka gatel gitu ya kepengennya spending cuman memang kita sendiri harus bisa ngerem dan belajar untuk disiplin gitu karena kan semuanya ada opportunity cost-nya gitu mungkin ini Karina kalau mau ini share boleh ya saving atau funds yang paling prioritas atau penting itu lebih ke apa ya maksudnya ya um, Izin mau tanya, banyak yang bilang saving itu bagus, tetapi nyatanya nilai tukar mata uang makin lama makin turun, atau yang terjadi namanya inflasi. Menurut kakak, apakah saving itu masih bagus dilakukan atau tidak? Oke, pertanyaannya, pertanyaannya bagus ya. Nanti mungkin ini ada hubungannya dengan materi yang berikutnya lagi. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam dari sana. Terutama nanti ya, memang saving itu karena lower return itu tadi itu jadi pertanyaan yang bagus. Apakah itu cukup ya untuk mengcover inflasi? Mungkin inflasi kan sekitar 3-4% per tahun ya. Sedangkan mungkin itu mirip dengan apa namanya tadi kayak deposito di bank dan sebagainya gitu. Jadi memang makanya kita itu sekarang itu sudah sangat beruntung ya udah ada teknologi, YouTube dan sebagainya kita bisa belajar tentang produk-produk investasi dan nanti membuka peluang-peluang untuk mendapatkan nilai return yang lebih tinggi gitu. Mungkin nanti ini pertanyaannya akan kita simpan ya untuk beberapa sesi Q&A karena itu kebetulan juga related dengan bahan-bahan berikutnya ya. Jadi kita tampung dulu ya Kak ya. Jadi mungkin saya izin lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, benefit apa sih itu sebenarnya benefit untuk membuat financial goal ini tadi ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk membuat kita tetap fokus, disiplin, dan menjadi motivasi untuk bekerja yang lebih keras gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya tadi itu yang tadi udah dibilang untuk menjaga supaya pengeluaran kita tidak lebih besar daripada pendapatan gitu. Seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi apa namanya jangan lebih besar pasak daripada tiang gitu. Jadi untuk memastikan bahwa semua yang kita kerjakan kita ini itu oh ya, sorry. Nah, semua yang kita kerjakan itu biar kita juga bisa merasakan sih hasilnya di kedepannya gitu. Next, nah seperti yang tadi kita sudah oke. Sorry, boleh di next. Nah, untuk financial goal sendiri itu tadi itu memiliki apa namanya periode-periode yang berbeda ya tergantung kebutuhan kita. Jadi bisa dibagikan, kita bisa membagikannya menjadi 3.
yaitu short term, medium, dan long term. Misalnya kalau short term itu yang tadi sifatnya di bawah 1 tahun, intermediate itu bisa sekitar 2 sampai 5 tahun untuk achieve, dan long term itu adalah lebih dari 5 tahun untuk achieve tadi, yang tadi seperti kayak misalnya planning untuk retirement. Dan financial goal ini nggak masalah ya teman-teman ya, kalau misalnya kita itu mau pivot di tengah-tengah, misalnya setelah tahun pertama, aduh aku kayaknya nggak jadi deh mau nabung untuk beli motor, mungkin aku mau coba kumpulin aja untuk cicilan rumah atau sebagainya, itu boleh ya. Jadi itu bisa disesuaikan dengan sendiri-sendirinya, cuman dengan tahu tujuannya itu untuk berapa lama, itu biasanya kita juga bisa bisa mikir balik ya, kira-kira untuk 1 tahun ini kita mesti kayak gimana, untuk 2 sampai 5 tahun gimana, dan sebagainya gitu. Next. Nah, tapi teman-teman, our goals itu sebenarnya hanya as good as our implementation ya. Kita bisa bikin financial goal yang setinggi-tinggi mungkin, sebagus mungkin, tapi balik lagi, apakah kita sendiri tuh punya determinasi untuk misalnya disiplin, yang kayak tadi ya temen juga udah nanya gitu ya, untuk disiplin untuk mengikuti financial check up yang benar gitu kan. Jadi di sini makanya kenapa kita mau sedikit financial check up ya, nggak hanya health check up aja, tapi financial kondisi keuangan kita juga mau kita cek apakah sudah di jalur yang benar atau belum gitu. Nah, kita next. Nah, untuk financial goal sendiri itu sebenarnya sifatnya kan tadi itu ada dua yaitu dapat berupa needs sama wants. Jadi bedanya apa sih needs sama wants? Kalau need itu merupakan sesuatu yang harus kita penuhi, yaitu ini adalah kebutuhan utama kita, seperti kebutuhan papan, pangan, dan sandang. Nah, contohnya kita butuh 2 sampai 3 kali makan sehari gitu. Sedangkan kalau wants ini itu adalah sesuatu yang sifatnya itu lebih wishes atau desire, atau juga sesuatu yang nice to have gitu. Jadi biasanya tuh membuat kita lebih puas, lebih ada elemen bahagia gitu. Misalnya makan di restoran yang viral yang baru buka di sebelah, atau misalnya beli casing HP terbaru karena lucu, atau mau baju baru. Jadi sesuatu yang sebenarnya sifatnya nice to have ya, tapi sebenarnya it's not necessarily essential gitu. Jadi di sini kita baiknya bisa membedakan mana yang need dan mana yang wants gitu. Oke, next. Nah, selain itu, setelah kita tahu yang mana need dan yang mana wants, kita juga bisa melakukan check up dengan ngecek balik ya, misalnya nih 3 bulan ke belakang pengeluaran kita itu sebenarnya udah kebanyakan needs-nya atau kebanyakan wants-nya gitu ya. Terus kita juga kategorikan kira-kira tuh budgeting tips kita sudah sesuai nggak. Nah, di sini Kak Jess mau share ada yang namanya rule of thumb budgeting tips. Jadi sebenarnya ini rule of thumb ya, again. Jadi patokan yang baik, tapi semua orang belum tentu harus kayak gini gitu. Jadi misalnya semua orang bisa aja menyesuaikan sendiri gitu ya. Ada masa-masa tertentu. Nah, tapi kurang lebih biasanya 50% itu adalah untuk daily expense. Daily expense itu misalnya untuk makanan, transport, untuk bayar uang kos. Jadi ini yang tadi seperti masuk kategori needs tadi, yang kebutuhan-kebutuhan utama. Setelah itu baru 30% berikutnya itu mostly secondary expenses dan wants tadi, misalnya nonton bioskop, untuk jalan-jalan weekend, untuk kencan dan sebagainya gitu ya. Jadi ini sesuatu yang supportnya sifatnya tadi nice to have, dan yang terakhir itu 20% untuk investment atau savings. Jadi memang savings atau ini tuh tergantung ya, kalau teman-teman kepingin saving lebih tinggi lagi dan bisa mengurangi secondary expense lagi, itu feel free gitu ya. Tapi kan semuanya rasionya itu sama-sama penting ya. Kayaknya kita juga penting juga untuk namanya self reward, tapi penting juga kita untuk menyisihkan menabung untuk masa-masa yang akan datang gitu. Oke, kita mungkin boleh next. Oke, mungkin di sini teman-teman juga boleh share ya, what are your daily wants versus needs, bisa sambil masuk ke coret-coretan lagi teman-teman gitu.
Oke, nanti kita next ke poin berikutnya. Nah, yang tadi aku bilang sih kalau misalnya teman-teman nanti habis ini ada luang gitu, boleh ya nanti misalnya ngeliatin financial pengeluaran kalian 1-2 bulan ke belakang kira-kira tuh banyakan yang mana gitu. Itu untuk ngecek sih, dan apakah rasionya tadi, oh ternyata rasionya selama ini tuh kebanyakan secondary expense-nya, sebenarnya daily needs-nya sih nggak segitu banyak. Jadi kalian kurang lebih bisa check up sendiri apakah sudah balance atau belum. Oke, nah ini kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang investment 101. Biasanya banyak pertanyaan ya di sini gitu ya, tapi mungkin saya akan kasih sedikit definisi dulu beberapa. Yang berikutnya adalah sebenarnya investment ini kan luas sekali ya, jadi mungkin apa yang pertama kali teman-teman dengar sih ketika teman-teman dengar kata investment gitu? Apakah itu saham atau apa? Saham ya, saham, keuntungan, atau surat utang, atau apapun itu ya. Cuman kita akan mencoba belajar lebih dalam lagi ya tentang investasi ini. Nah, mungkin reksadana, saham, obligasi, dan lainnya reksadana. Iya, udah pinter-pinter nih teman-temannya, hebat-hebat. Oke, mungkin kita next ya. Jadi memang bisa disimply put bahwa investasi itu bisa dikategorikan berdasarkan dua tipe. Jadi yang pertama berdasarkan tipe pendapatannya, yaitu ada berupa yang namanya fixed income. Jadi seperti memiliki regular fixed cash flow seperti rental property atau surat utang negara yang sering disebut dengan bonds, atau juga investasi itu bisa diartikan untuk memiliki pendapatan yang pendapatannya adalah kenaikan harga aset price itu sendiri, misalnya emas, saham, atau reksadana gitu. Nah, next. Nah, untuk memulai investasi itu produk-produk yang tadi seperti reksadana, saham, surat utang itu namanya adalah capital market ya. Jadi gimana caranya kita memulai investasi di capital market, yaitu kita harus membuka rekening ya, akun rekening di perusahaan sekuritas. Jadi seperti kayak membuka rekening bank, dan setahu saya ada banyak puluhan sekuritas tersedia di Indonesia, dan diawasi juga oleh OJK gitu, di mana saat ini sebenarnya proses buka rekening ini cukup simple ya. Jadi cukup mudah karena sudah majority juga sudah online, dan untuk minimum depositnya juga tidak terlalu tinggi ya. Jadi sebenarnya udah 100.000 aja sebenarnya kita sudah bisa loh berinvestasi gitu. Jadi nanti biasanya kalau kita sudah buka rekening ini, kita akan memiliki semacam nomor identity yang disebut dengan SID, Single Investor Identity Number gitu. Oke, next. Nah, untuk instrumen yang pertama yang kita akan pelajari yaitu namanya adalah bonds atau obligasi ya. Ini sering kali disebut dengan surat utang. Nah, bonds ini, utang ini bisa diterbitkan oleh dua ya, yaitu bisa diterbitkan oleh pemerintah yang type of funds-nya government bonds, atau juga oleh corporate bonds. Nah, cuman bedanya biasanya government bonds ini itu minimum amount-nya untuk invest itu biasanya lebih rendah, bisa 1 juta. Tapi kalau corporate bonds biasanya ada minimumnya sih, yaitu mungkin 1 juta dan sebagainya. Tapi dari sisi resiko, karena dijamin oleh pemerintah, biasanya itu resikonya lebih rendah dan suku bunga juga lebih rendah. Kalau corporate bonds nanti akan ada semacam tiringnya, yaitu misalnya kreditnya A, B, dan C. Jadi makin A itu makin tinggi, itu biasanya suku bunganya juga akan makin rendah. Semakin tinggi resiko company-nya itu biasanya semakin tinggi juga sih suku bunga yang ditawarkan. Jadi ini semacam kayak pemerintah atau perusahaan itu meminjam uang tertentu kepada rakyat, pada investor, lalu secara berkala dia akan membayar bunga dalam bentuk kupon yang tadi regular fixed income, dan biaya pokoknya itu biasanya akan dilunasi, bukan biasanya sih tapi harus dilunasi ya pada saat jatuh tempo. Kalau misalnya dia miss the payment itu biasanya jadi triggering default dan sebagainya sih. Jadi harus ya, karena ini merupakan sifatnya kewajiban gitu. Ya. Oke, dan dari sisi investment periodnya juga bisa tergantung ya, bisa 2 tahun, 3 tahun, bisa sampai yang 10 tahun tergantung. Dan untuk yang syariah itu juga
kita di Indonesia itu biasanya dikenal dengan yang namanya sukuk gitu. Oke, next. Kita itu bisa melihat jadwal bonds issuance pemerintah di website Kemenq ya. Biasanya dia akan kasih tahu kapan nanti dia akan ada lelang berikutnya dan sebagainya gitu. Jadi untuk surat utang sendiri itu ada dua ya, ada primary sama secondary. Kalau primary itu biasa ada yang saat pertama kali pemerintah mau raise funds ya untuk mau mengambil mau issue bonds. Terus nanti secondary itu biasanya kalau misalnya biasanya secondary itu ada minimumnya sih lebih tinggi. Jadi untuk surat utang yang udah ada itu bisa diperdagangkan di namanya pasar sekunder gitu. Oke, mungkin itu terus kita next ke berikutnya. Nah, yang kedua itu instrumen yang kita sering dengar juga namanya adalah stocks ya atau saham. Jadi sebenarnya tahu nggak sih teman-teman, saham itu adalah definisinya adalah kita itu memiliki suatu kepemilikan. Jadi merepresentasikan suatu kepemilikan dalam perusahaan tertentu gitu. Jadi kita seolah-olah mengambil bagian untuk tanam modal. Dan di sini return-nya itu bisa dalam bentuk dividen, dalam bentuk capital gain. Jadi apa sih itu dividen gitu ya? Dividen itu namanya profit sharing, dan dividen ini sifatnya itu nggak wajib seperti tadi kupon fixed income ya, karena kan utang kan wajib dibayar. Kalau dividen ini sifatnya sebenarnya nice to have. Jadi saat company itu lagi untung, biasanya dia itu ingin membagikan beberapa persen dari keuntungannya ke shareholder, yaitu kita para investor, termasuk kita para investor. Jadi dia akan membagikan biasanya bisa setahun sekali atau mungkin ada yang sangat berlimpah-limpah setahun 2 kali gitu. Jadi tidak tentu sih, dan sangat-sangat tergantung profitability dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada yang namanya capital gain. Jadi capital gain ini adalah saat kita misalnya beli 1.000 terus kita jual 2.000, berarti kan capital gain-nya 1.000 gitu ya, kita udah untung 100%. Itu yang namanya kurang lebih kita realize capital gain-nya. Jadi cara menghitungnya tadi aja ya, jadi the difference between the price when you bought the stock versus when you actually sold it gitu. Pastikan yang kita jual itu ya kita udah untung ya teman-teman ya gitu. Nah, untuk resikonya sendiri ini bisa sangat beragam ya, tergantung tipe sahamnya, karena kan saham itu kan juga ada banyak banget ya, ada ratusan yang trading, dan ada yang kita sering dengar namanya blue chips. Blue chips itu sahamnya sifatnya lebih big cap. Big cap artinya apa ya? Kapitalisasinya lebih besar. Itu biasanya saham-saham yang perusahaan-perusahaan yang sudah tidak asing lagi, yang di telinga kita, yang bahkan sebenarnya kita itu juga bersinggungan setiap harinya gitu. Tapi kalau biasanya ada teman-teman suka dengar saham second liner atau saham gorengan, itu biasanya pergerakan sahamnya lebih ini lagi ya, lebih volatile, lebih semangat lagi gitu. Jadi di situ kita bisa membedakan tiap saham itu ada resikonya masing-masing gitu. Nah, investasi saham ini sebenarnya teman-teman ya, itu tuh sebenarnya cocok untuk teman-teman yang memiliki long term horizon. Soalnya sering kali diartikan pengennya beli sekarang besok langsung untung gitu ya. Padahal kalau kita coba mundur lagi, kita pikirin jadi point of view sebagai penanam modal gitu ya, sebagai investor bisnisnya gitu. Kan bisnis juga nggak sehari langsung dari 1 sampai 100 gitu ya. Jadi kita juga ngasih perusahaan itu kesempatan lah untuk membuktikan bahwa mereka tuh bisa bekerja dengan baik dan sebagainya gitu. Jadi memang investasi periode yang cocok itu adalah di tahun ketiga, ya kurang lebih medium term ya, 3 sampai 5 tahun gitu. Oke, next. Nah, gimana caranya beli saham sama seperti tadi surat utang negara, yaitu setelah kita membuka rekening dan mendapatkan SID tersebut di sekuritas, biasanya kita bisa membeli, buy and sell di yang namanya aplikasi sekuritas kita ya, dan ada transaction fee, tapi it's quite minimum sih. Biasanya transaction fee-nya
nggak sampai 1% ya untuk apa namanya jual beli gitu. Jadi sekarang udah enak, jadi kita bisa beli dan jual, dan biasanya di nominatornya itu namanya lot ya. Jadi satu lot itu 100 saham gitu. Aku yakin nih teman-teman pasti udah pada ngerti nih yang saham-saham ini ya, udah pada invest sendiri ya. Hebat-hebat gitu. Jadi kita bisa banyak ya explore, cari sekuritas yang mana yang cocok, dan apa namanya di YouTube juga sekarang kita juga bisa belajar gitu. Oke, next. Nah, instrumen yang terakhir itu namanya adalah reksadana. Jadi reksadana ini seperti menggabungkan saham, surat utang, dan juga deposito ya, yang tadi itu. Cuman reksadana, jadi yang kayak misalnya reksadana pasar uang itu biasanya isinya adalah uang itu ditaruh di deposito dan segala macam. Terus reksadana balance itu biasanya campuran antara semuanya. Reksadana obligasi itu isinya surat hutang, dan satu lagi reksadana saham isinya saham gitu. Nah, apa sih yang membedakan reksadana ini dengan beli saham langsung gitu ya? Sebenarnya put it this way aja ya. Kalau mutual fund ini itu artinya uang-uang investor, misalnya aku ada uang, terus teman-teman ada uang gitu ya, itu dikumpulin di dalam satu pool gitu, satu kolam. Terus kolam ini jadi satu uang yang lebih besar lagi gitu kan ya, misalnya dikumpulin 10 jadi 100. Terus dari 100 ini akan dikelola oleh yang namanya tadi apa namanya asset management. Jadi asset management ini merupakan profesional expertise di bidangnya yang berpengalaman, bersertifikasi dan sebagainya. Mereka diberikan tugas untuk mengelola uang ini untuk mendapatkan return. Jadi kita mempercayakanlah uang ini itu nanti diinvestasinya di mana. Kan karena memang nggak mudah juga dan nggak cepat ya untuk belajar saham dalam sebulan dan 2 bulan gitu ya untuk mempelajari perusahaan-perusahaannya. Jadi memang di sini kita memberikan kepercayaan, dan in return ya mereka mengambil mendapatkan fee ya dengan pengelolaan dana tersebut. Jadi nanti apa namanya ini sebenarnya baik ya buat kita yang kayak misalnya lagi beginner, belum tahu mau invest saham apa, dan pingin coba-coba gitu. Jadi kita bisa mulai mencari kira-kira manajemen investasi mana sih yang memiliki track record yang cukup baik, historicalnya, terus malah bisa ya yang ya kira-kira returnnya cukup stabil ya selama 1 tahun terakhir. Jadi itu kita bisa percayakan untuk pengelolaan uang kita gitu. Ya mungkin itu next. Sama ya untuk membeli dan menjual mutual fund itu juga dapat melalui tadi sekuritas tersebut yang kita sudah buka ya. Jadi sekarang udah very convenient, kurang lebih semua produknya udah ada, dan di situ juga kita bisa langsung lihat performance dari asset management itu bagaimana, returnnya bagaimana, dan juga apakah NAV-nya tuh naik. Jadi satuannya kalau di mutual fund itu namanya NAV ya, atau namanya net asset value gitu. Oke, next. Oke, ini kayaknya teman-teman udah cukup paham ya various types of investment. Mungkin kita bisa langsung next ke berikutnya gitu. Nah, mungkin ini salah satu konsep yang terakhir di hari ini itu adalah selain kita tahu ya teman-teman ya investasinya apa aja gitu ya, kita juga mesti aware, mesti tahu nih kira-kira investasi mana sih teman-teman yang cocok gitu ya dengan resiko profil kita gitu. Jadi secara kategori itu ada 3 resiko profil. Yang pertama risk averse, itu artinya di mana aduh aku nggak deh kalau resiko kayak gitu, kayaknya aku nggak doyan gitu ya, kayaknya nggak bisa tidur kalau resiko investasinya terlalu tinggi, cenderung ragu-ragu gitu. Tapi atau kamu tipe yang risk neutral itu lebih kayak indifference ya, jadi balance. Jadi kalau yang balance itu cocoknya mungkin instrumennya yang pasti-pasti aja dan yang nggak terlalu high risk juga, seperti government bonds atau balance gitu ya. Atau yang kamu malah tipenya tuh yang risk lover ya, jadi sukanya itu yang high risk gitu ya, seperti nggak cuma hanya saham tapi mungkin cryptocurrency atau stocks mutual fund. Jadi
kira-kira kita bisa klasifikasikan kita diri sendiri tuh, kita tuh nyamannya resiko profilnya tuh seperti apa gitu. Apakah kita nyaman dengan pergerakan yang terlalu volatile, naik turun, atau kita maunya yang pasti-pasti aja. Dan kita selalu bisa membagikan itu gitu. Jadi nggak harus aku sebenarnya risk averse banget, nggak mau gitu, tapi aku sebenarnya pengen coba pelan-pelan gitu ya. Mungkin aku bisa taruh mulai tipis-tipis dulu tadi 20-30% di mutual fund, atau 20-30% aku mulai coba di saham dan sebagainya. Jadi portion-portion itu ya kita yang paling tahu ya teman-teman ya, kita tuh nyamannya atau balance-nya itu di mana. Jadi penting bagi kita untuk bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan investasi tersebut gitu. Oke, mungkin next. Oke, jadi mungkin itu aja ya teman-teman ya bahan-bahan yang kita akan materi hari ini, supaya nanti juga kita bisa spend more time ya buat Q&A dan share kalau teman-teman pengen tanya apapun tentang personal finance, atau barangkali mungkin ada yang kurang jelas, itu feel free atau klarifikasi. Itu aja sih kalau dari aku ya, aku stop di sini. Makasih buat teman-teman dan juga makasih buat tim Karir Lab ya buat kesempatannya. Oke, thank you Kak Jess buat materinya. Tadi udah dijelasin panjang juga, nanti kita bakal next juga untuk sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang masih mau mengirimkan pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom chat, nanti kita akan membacakan dan akan dijawab langsung oleh Kak Jess di sesi Q&A. Nah, buat kalian yang udah gabung di hari ini, Karir Class kali ini, aku mau infokan, minggu depan akan ada lagi nih Karir Class yang akan membahas tentang ini ya, navigate your career switch thriving in a non-linear journey. Jadi misalkan kalian ada yang mau career switching atau berasa salah jurusan tapi tetap pengen berkarir dengan maksimal, kalian juga boleh nih ikutin Karir Class minggu depan bareng Kak Francina Abigail, dan daftar langsung karena pendaftaran sudah dibuka untuk kalian bisa daftar di carirlab.co/event. Nah, untuk sesi kelas minggu depan itu juga akan dibawakan langsung oleh Kak Francina Abigail dan membahas tentang navigate your career switch in a non-linear journey. Aku tunggu untuk kalian untuk bisa datang di Karir Class minggu depan. Selain itu, Karir Class juga, Karir Lab tentunya membuka program beasiswa Karir Lab buat kalian mahasiswa aktif D3, D4 ataupun S1 di Indonesia, warga negara Indonesia, dan penerima beasiswa lain tentunya diperbolehkan mendaftar ya. Ini tentunya bermanfaat banget buat kalian yang masih sebagai mahasiswa aktif, karena Karir Club membagikan ya beasiswa tunai sebesar 2 juta rupiah per mahasiswa dan gratis akses layanan Karir Lab untuk 5 penerima beasiswa Karir Lab. Buruan daftar sekarang karena periode pendaftarannya cuma sampai 29 Februari 2024. Kalian bisa daftar langsung, lengkapi formnya di carirlab.co/job. Nah, selain itu aku juga mau ingetin lagi nih, kalau kalian sudah mengikuti kelas hari ini dan mendapatkan materi-materinya tadi, boleh dibagikan juga ke teman-teman ataupun ke connection kalian di LinkedIn tentunya, lewat LinkedIn Recap Challenge yang diselenggarakan oleh Karir Lab, dan dapatkan kesempatan untuk mendapatkan saldo e-wallet dengan total Rp200.000 untuk 2 orang pemenang. Pastikan kalian buat postingan semenarik mungkin di LinkedIn tentang insight atas Karir Class yang kamu ikuti hari ini. Jangan lupa juga untuk mention LinkedIn Karir Lab dan sertakan hashtag Karir Class Recap Challenge. Oke, nah tadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Kak, ada ribuan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk sesi pada pagi hari ini. Yang pertama mungkin aku coba bacakan pertanyaan dari Karina ya Kak, yang tadi belum sempat terjawab. Saving atau funds yang paling prioritas atau penting itu apa aja ya Kak? Maksudnya seperti dana darurat, dana pensiun, atau yang lainnya. Nah, dari ini yang harus diprioritaskan itu terlebih dahulu di umur yang independent stage itu seperti apa? Mungkin boleh dibantu jawab, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya ya Karina ya. Kalau aku setuju ya, jadi memang perlu ada yang namanya dana darurat ya. Jadi memang part of my savings itu ditaruh, jadi kenapa tadi kan kita udah belajar ya, saving itu tuh ditaruhnya di bank gitu kan, karena salah satu
keuntungan taruh di bank itu misalnya dibandingkan kita taruh di investasi atau yang seperti surat utang tadi atau yang saham itu kan sifatnya mengikat dan harganya bisa volatile gitu ya. Mungkin nggak balik modal in a short term, mungkin karena jangka waktunya kita expect-nya itu agak lama gitu. Jadi jangka pendeknya itu bisa naik turun terus. Sedangkan kalau di bank itu kan cukup stabil dan dijamin ya. Jadi kita bisa menarik yang namanya itu sewaktu-waktu gitu. Jadi itu sebenarnya bisa berfungsi sebagai slash namanya dana darurat gitu. Nah, rule of thumb dana darurat itu biasanya itu 6 kali kebutuhan bulanan kita, kebutuhan yang daily expense tadi. Tapi nggak memungkinkan kalau misalnya kita lebih nyaman kalau dana darurat kita misalnya lebih banyak lagi gitu ya, nggak apa-apa kita taruh porsian di sana dulu sebagai dana darurat atau saving, nanti sebagai habis itu kalau ada lebih kalau ada lebih kita baru akan taruh lagi di porsi yang namanya investment sih. Jadi memang saving itu bisa sembari menjadi dana darurat ya gitu. Dan tapi balik lagi gitu, kalau misalnya teman-teman dana daruratnya udah cukup, kita kan bisa ini ya move on gitu ya ke financial goal. Misalnya misalnya financial goal yang pertama mau menabung untuk membeli sesuatu yang tadi, kita juga bisa taruh itu di saving account juga sih, nggak masalah juga sih. Jadi memang tergantung financial goal kita tadi gitu. Ya. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Semoga menjawab dari Karina ya tadi pertanyaannya. Oke, next Kak, ada pertanyaan dari Mahendra. Izin tanya Kak, banyak yang bilang saving itu bagus, tapi nyatanya nilai tukar mata uang makin lama makin turun dan terjadi yang namanya inflasi. Menurut Kakak, apakah saving itu masih bagus untuk dilakukan atau tidak? Itu pertanyaan dari Mahendra Kak. Mungkin bisa dibantu untuk jawab. Silakan Kak Jess. Iya, tadi ini pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi memang satu saving itu kan tadi kita taruhnya di bank, dan kalau di bank itu kan biasanya returnnya imbal baliknya berupa deposito, deposito udah paling tinggi gitu ya, mungkin 4-5%, sedangkan inflasi kita mungkin segituan juga, jadi dipotong-potong pajak is just nice untuk netting off, tapi kan kita maunya lebih gitu ya, karena yang tadi bahkan untuk beberapa barang itu inflasinya sebenarnya nggak 5% gitu, beberapa barang makanan-makanan restoran inflasinya mungkin bisa as easy as high single digit per tahun gitu. Jadi gimana caranya untuk kita bisa catch up dengan itu, memang kita mesti belajar ya yang namanya investasi. Jadi setelah tadi porsi dana daruratnya sudah oke, sudah dicek, habis itu porsi kita savingnya juga udah disisihkan. Jadi kita jangan ragu untuk sebenarnya belajar yang instrumen-instrumen investasi itu gitu. Jadi itu sih menurutku makanya ya kita very grateful gitu ya, sekarang udah ada internet di mana-mana, jadi kita bisa belajar untuk mulailah investasi dari sekarang gitu loh. Apalagi kalau sekarang ini kan tadi kita itu rata-rata di dependent atau independent stage ya, jadi di mana secara tanggung jawab itu kita belum yang namanya nanti berkeluarga dan sebagainya. Jadi kalau misalnya resiko yang resiko yang kita bisa expose sebenarnya saat ini tuh lebih tinggi daripada nanti, karena nanti udah mau retirement, udah mau tanggung jawab anak sekolah dan sebagainya, itu uangnya itu nanti kita makin lebih kita nggak bisa makin mesti lebih bijak lagi gitu, karena kan ada tanggung jawab yang lebih real lah, komitmen semacam itu sih. Jadi menurutku mumpung masih muda ya, mari belajar investasi dari sekarang sih gitu. Oke, tentunya bisa diharapkan bisa menjawab pertanyaannya Kak Mahendra juga ya tadi tentang saving itu masih bagus untuk dilakukan atau tidak. Tentunya bagus, terutama kalau misalkan udah ada niatan juga untuk invest ya Kak. Jadi mulai dari sekarang kita hasilnya bisa ambil dari depannya kayak gitu. Pertanyaan berikutnya ada dari Kak Berliana Gita nih Kak. Lebih baik blue chip long term atau yang biasa tapi sering jual beli? Mungkin bisa dibantu jawab Kak. Silakan Kak. Ini pertanyaannya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah ya, karena tergantung style investment kamu seperti apa. Karena misalnya ada beberapa orang-orang di sana yang sangat suka dengan namanya trading, jual beli, untung 2-3% jual, untung 2-3% jual gitu ya, nanti beli lagi kalau turun dan sebagainya. Tapi sebenarnya untuk trading itu kan kita mesti it's quite time consuming ya, in a way gimana kita mesti ngeliatin terus gitu, kalau misalnya nanti
turun dikit kita agak panik dan sebagainya gitu. Jadi semacam apakah kalian punya waktu gitu untuk ngeliatin saham seintens itu setiap harinya di saat dimana mungkin kita masih sekolah, masih kerja gitu. Jadi dan menurut aku balik lagi gitu ke investment style kalian gitu ya. Kalau aku personally mungkin aku akan tipe yang pertama ya, yang blue chip tadi gitu. Jadi ya udah daripada pusing gitu, aku mau tidur enak gitu. Jadi kita cari saham yang pasti-pasti aja gitu kan, yang saham yang pasti-pasti, yang enggak aneh-aneh dan memang jangka waktunya agak long term gitu. Aku kalau misalnya turun bukannya kepingin jual malah kepingin beli lagi sih gitu, jadi kayak jadiin kesempatan gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa cari-cari ya, ada yang namanya average down, dollar cost averaging dan sebagainya gitu. Selama kita yakin perusahaan itu masih oke dan fundamentalnya bagus, sebenarnya kita bisa bisa invest itu untuk masa-masa yang akan datang sih. Itu namanya blue chip. Cuman ya tadi blue chip itu juga at the expense bahwa apakah kita tuh butuh duitnya cepat atau enggak gitu. Jangan putar dana daruratmu di saham gitu, karena mungkin nanti 1-2 bulan return-nya kan belum deliver gitu ya. Jadi malah nanti malah terlalu volatile harganya gitu. Sedangkan pergerakan saham sendiri itu kan faktornya banyak sekali yang mempengaruhi ya. Kadang-kadang ada makro di luar kayak gimana, atau rupiah kita kayak gimana, atau ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi sesuatu yang bisa sangat volatile in the short term gitu. Jadi kalau dana darurat jangan ditaruh di saham sih gitu. Jadi semuanya itu ada plus minus ya, tergantung nyamannya kalian. Nah, kalau teman-teman kepingin coba dua-duanya juga nggak apa-apa. Teman-teman bisa bagi aja jadi 2 account saham yang berbeda. Yang portfolio ini pokoknya buat blue chip, buat long term. Portfolio yang satu lagi buat saya trading mungkin sekitar 20%, 30% saya pengen coba aja belajar gitu kan, misalnya it's up to you sih gitu. Oke, thank you Kak Jess. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Berlian tadi, bisa disesuaikan lagi ya Kak tentunya dengan kebutuhan dan situasi sekarang. Supaya tidak ketar-ketir juga nih Kak kalau misalkan menggunakan dana darurat sekarang, tapi ternyata hari besok itu ternyata dibutuhkan kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya Kak ada dari Kak Lita. Kak, gimana sih caranya membagi penghasilan dengan kebutuhan, keinginan, tabungan, dan dana yang tiba-tiba bisa dikeluarkan atau dana darurat, misalkan utang keluarga atau biaya kesehatan. Karena kan dana darurat belum ada, tapi ada situasi darurat yang dimana kita perlu. Mungkin bisa dibantu jawab. Silakan Kak. Iya. Thank you ya questionnya ya. Memang tadi kan sudah ada rule of thumb ya, 50, 30, 20, cuman balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kita. Kalau aku pribadi mungkin aku akan yang pertama itu untuk kebutuhan yang tadi sifatnya daily atau premier, seperti misalnya makan, transport gitu-gitu, itu udah pasti harus dicukupi dulu gitu ya, karena kan itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup kita gitu ya. Nah, mungkin sambil di situ aku akan mencoba melihat lagi gitu, kira-kira kalau misalnya ini tuh bisa nggak sih aku hematin lagi gitu? Apakah sekarang ini aku sudah memilih spending yang paling efisien, misalnya daripada aku makan beli di kantin kantor setiap hari gitu ya, Senin sampai Jumat. Mungkin aku mulai down trading, atau aku bawa nasi aja dari rumah, mungkin cuma tinggal beli lauk misalnya, aku jadi belajar masak nasi gitu di kos gitu. Atau misalnya daripada naik ojek setiap hari, mungkin aku naik busway atau MRT sampai mana, terus sisanya aku baru naik ojek. Jadi I'm finding ways untuk bisa nggak sih ini kira-kira tuh dihematin lagi gitu loh, dimana di level yang aku masih nyaman tapi kebutuhan needs-nya aku juga terpenuhi gitu ya. Nah, habis itu yang kedua aku akan alokasi untuk dana darurat ya, karena dana darurat itu tadi untuk sifatnya untuk mengcater sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, situasi-situasi darurat tadi. Nah, again situasi darurat itu mungkin sebenarnya belum tanggung jawab kamu ya sekarang gitu ya, belum tanggung jawab, tapi
kita kan kepingin bantu gitu ya, kepingin ikutan andil gitu. Nah, balik lagi apa ya, kalau aku sih itu, nggak ada right and wrong gitu ya, semuanya tergantung seberapa, apa namanya, nyaman dan jangan sampai, kebutuhan daily needs-nya tadi atau apa namanya, dana daruratnya terganggu sih. Kalau misalnya untuk saving atau secondary expense di mana ada masa-masa di mana kita nggak bisa, eee, sorry untuk investment atau untuk, secondary expense di mana ada masa-masa kita nggak bisa, apa namanya, penuhi itu, masih nggak apa-apa sih ya, karena kita bisa, catch up di bulan berikutnya lagi gitu. Jadi disesuaikan aja dengan, kebutuhannya masing-masing sih menurut aku, iya kayak gitu ya, mhm. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, thank you Kak Jess untuk jawabannya. Tadi semoga menjawab dari pertanyaan Kak Lisa ya. Oke, next question Kak, ada beberapa pertanyaan lagi yang ditanyakan oleh Kak Kevin sekaligus Kak Arman, yang mungkin pertanyaan juga sama. Kira-kira untuk pemula bagusnya investasi emas atau investasi reksadana ya Kak? Dan jenis saham apa yang cocok untuk pemula? Mungkin bisa dikasih tahu nih Kak, rekomendasi dari Kak Jess. Silakan Kak. Oke. Kalau untuk pemula ya yang, menurut aku yang pertama itu buka rekening, SID dulu yang tadi ya, rekening di capital market. Setelah buka rekening di sekuritasnya, kalian bisa explore ya, ada banyak macam produk yang tadi reksadana, ada beli saham atau juga mungkin beli surat utang. Nah, balik lagi untuk, produk mana itu sangat tergantung dengan resiko profilnya. Apakah resiko profilnya itu sudah nyaman belum nih kira-kira untuk mengambil sesuatu yang sifatnya lebih, high risk seperti misalnya saham. Kalau misalnya belum terlalu nyaman untuk mulai saham, bisa mulai dengan yang namanya reksadana dulu gitu kan. Jadi beli reksadana, terus kita monitor gitu kira-kira, misalnya 50% kita taruh di reksadana, terus 20% kita, taruhlah kita mulai nih di, beli-beli saham gitu ya. Kalau untuk pemula menurutku pribadi jangan, beli sesuatu yang kita nggak ngerti aja sih gitu. Terutama misalnya ada orang A bilang, "Oh ya saya beli saham ini kemarin terus naik 10% gitu." Tapi kita mesti tahu gitu, oh mereka tuh beli 10% kenapa gitu. Jangan maksudnya kita, nggak bertanggung jawab dan asal beli aja gitu. Memang, kalau kita punya waktu dan kita kepingin gitu ya, kita bisa, spend more time untuk belajar kira-kira perusahaan ini tuh sebenarnya bagus atau enggak sih, 5 tahun lagi gitu ya. Kira-kira apakah market share-nya perusahaan ini akan nambah atau dia bisa bagi dividen lebih, historicalnya gimana nih, historicalnya orang, perusahaan ini tuh selalu, apa namanya, deliver nggak gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan ini baru, belum ada track record, biasanya, menurutku avoid dulu sih. Dan biasanya kalau yang naiknya terlalu cepat, terus, small cap atau, liner-liner gitu ya, kan, mungkin teman-teman juga sering dengar ya ada bandar gitu ya. Jadi nggak bisa kita tahu secara fundamental, menurutku baiknya sih, kalau nggak cocok dan nggak nyaman, nggak perlu gitu loh. Karena itu kan, sesuatu yang, untuk pemula takutnya nanti malah jadi, malah rugi gitu ya, terus malah jadi trauma, malah nggak mau investasi lagi. Padahal sebenarnya nggak semua investasi itu sifatnya seperti itu, gitu. Nah, Kak, ya jadi itu sih mungkin ya teman-teman ya, jadi sesuaikan dengan resiko profil kalian dan jangan lupa, do research ya, do your own research tentang instrumen mana nih yang kalian udah nyaman gitu. Nggak harus mulai semuanya dari saham kok, kalian boleh mulai dari misalnya, "Oh saya mau surat utang dulu deh." Surat utang kan lumayan stabil ya teman-teman ya, itu kan kuponnya udah di-lock di depan, income-nya, jadi sebenarnya itu kayak quote unquote deposito tapi return-nya lebih tinggi gitu. Cuman bedanya dengan deposito adalah, deposito kan mungkin 1 bulan, 2 bulan bisa di-roll over, kita bisa cairin. Kalau ini mungkin kita agak sticky gitu, biasanya periodenya di atas 1 tahun, 2 tahun gitu. Ya mungkin itu sih ya, heeh. Oke, thank you Kak Jess untuk jawabannya. Jadi tadi sesuaikan juga dengan resiko profil, terus juga cari tahu lebih lanjut ya Kak. Karena kalau nggak cari tahu nanti gimana kita bisa melanjutkan ke depannya kayak gitu. Jadi jangan asal ikut-ikutan kata orang. Next question Kak, ada pertanyaan dari Kak Erna. Kak, jenis saham apa yang cocok untuk pemula? Dia bercerita pernah diantam dan belum kerasa makin turun malah nilainya kayak gitu. Mungkin ada saran Kak untuk Kak Erna, silakan Kak. Iya.
Mungkin balik lagi ya waktu kamu memilih saham ini tuh alasannya apa gitu, apakah technical, kan ada technical, ada fundamental gitu ya. Kalau technical, saya juga kurang paham sih ya kenapa gitu ya saham itu bisa turun, karena pasti faktornya banyak sekali. Nah yang kedua mungkin, kira-kira, resikonya apa ya namanya ya, jangka waktunya kamu berapa lama gitu, apakah kamu maunya sebulan, 2 bulan, karena kan memang tadi saham itu sebenarnya idealnya itu untuk yang medium term, mungkin atas 2 sampai 3 tahun ya baru kelihatan kira-kira perusahaan ini tuh benar-benar mengerjakan pekerjaannya atau enggak gitu ya. Jadi, menurutku sih kalau saham, apa namanya, kita jangan terlalu banyak ya, apalagi kita baru mulai gitu ya, pilih aja 3 sampai 5 saham deh maksimal gitu ya. Tapi kita put more effort gitu untuk tahu, oh saham ini tuh, historiknya gimana gitu, saham ini bisa nggak ya kira-kira, bertumbuh lebih kencang lagi, atau ternyata saham ini kok kayaknya agak susah ya, aku kok kayak kalau ngelihat-ngelihat, dengar-dengar, mungkin produk ini udah nggak relevan lagi gitu ya. Jadi, semacam do research seperti itu sih, yang research-nya itu mungkin memang nggak 1, 2 hari kita pelajarin ya, tapi itu proses, tapi, yang aku bilang tadi kita selalu bisa belajar dari internet, dari apa namanya, kita google-google gitu cara melihatnya, aku yakin kok banyak banget video-video yang udah apa ya, udah, explain ya kulit-kulitnya gitu ya. Jadi kita bisa, mulai dari situ, dan biasanya aku dulu waktu mulai-mulai investasi di saham, itu aku juga catat sih. Jadi aku beli saham apa, tanggal berapa, terus, aku liatin kalau tiap kali jual, aku, jual di harga berapa, terus aku, kalau misalnya jualnya rugi gitu ya karena cut loss, oh stop loss itu juga, penting juga ya teman-teman ya. Jadi kalau memang kita nggak nyaman untuk punya loss tertentu, kita bisa kasih stop loss misalnya 5%, 10% tergantung gitu ya. Ya pokoknya aku kalau udah kenal level stop loss, aku cut loss deh gitu. Terus aku pikir lagi gitu kan, aku catat gitu kayak, "Oh aku waktu itu kenapa ya kok cut loss gitu, kenapa aku beli saham ini, apa yang waktu itu nggak jalan as my expectation, oh ternyata ada berita yang jelek gitu, ternyata, pemerintah mengeluarkan peraturan yang bisa berdampak buat saham atau sektor ini, makanya kayaknya kurang bagus gitu." Karena, terutama kayak, mungkin aku nggak akan spend banyak waktu, tapi misalnya kayak Antam gitu kan harga sahamnya juga apa, saham itu kan merupakan saham, komoditas ya. Jadi saham itu, tergantung industrinya masing-masing, ada yang perbankan, ada yang consumer, ada yang healthcare, ada yang retail, ada yang apa namanya, otomotif, dan untuk Antam ini kan masuk ke kategori komoditas ya, di mana komoditas sendiri kan harga pergerakannya itu, naik turun gitu ya, karena faktornya banyak banget, kadang-kadang ada faktor perang, ada faktor di luar sana kayak gimana gitu, yang kita nggak bisalah tahu gitu. Jadi, makanya kenapa ya mungkin itu juga berkaitan gitu, dan untuk komoditasnya mungkin dicek lagi ya, komoditasnya apa nih, kan komoditas juga ada banyak, ada batu bara, ada emas, ada, tambang nikel dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa biasanya harga saham komoditas itu pergerakannya, cukup mirip dengan pergerakan, komoditas itu tersebut sih gitu, Ya mungkin itu ya, Siap, thank you Kak Jis untuk jawabannya. Jadi tadi kembali aku simpulkan gitu ya, kita bisa recall kembali kenapa memilih saham, terus juga tentukan komoditasnya, jadi bisa disesuaikan. Dan nggak salah pilih tentunya. Pertanyaan berikutnya Kak, ada pertanyaan dari Kak Satria Purnama. Izin pertamanya Kak, bila saham yang telah kita investasi mengalami penurunan, berapa persen sih penurunan harga saham untuk kita melakukan cut loss terhadap saham tersebut? Mungkin boleh bantu jawab, silakan Kak. Oke, cut loss itu, aku nggak ada rule of thumb-nya, tapi, balik lagi sebenarnya yang lebih penting daripada cut loss itu adalah saham apa yang kita invest gitu. Misalnya, aku nggak tahu nih, tapi sahamnya itu, sebenarnya saham blue chip, saham bagus yang prospeknya itu, sebenarnya masih cerah gitu, cuman karena satu dan lain hal, contoh paling gampang waktu kita, kemarin melalui Covid gitu ya, waktu Covid kan marketnya takut, panik, jadi kita ngelihat tuh marketnya merah-merah gitu, padahal sebenarnya kalau kita lihat sekarang and we're looking back, itu sebenarnya adalah opportunity terbesar kita untuk beli saham-saham blue chip itu gitu, karena saham-saham blue chip ini jarang turunnya sampai ekstrim, malah kita bisa beli gitu ya. Jadi
it's apa ya, tergantung gitu ya. Kalau misalnya sahamnya aku nggak nyaman dan aku memang belinya waktu agak ragu-ragu, mungkin aku cut loss-nya akan lebih aku ketatin gitu, mungkin di 5%, 7%, 10%, tapi definitely nggak lebih dari 10% sih. Itu comfort level aku ya. Balik lagi tergantung resiko profil kalian di mana gitu. Cuman kalau misalnya saham itu sebenarnya adalah saham blue chip dan kemarin itu turunnya karena sesuatu yang bukan berdasarkan fundamental perusahaan itu, misalnya kayak kondisi makro yang sifatnya sementara atau apa gitu, mungkin malah aku jadi kepingin lebih beli lagi sih. Jadi itu makanya penting buat kita apa ya, do your own research tadi sih gitu. Oke, berarti memang nggak jauh-jauh untuk kita bisa riset dan tahu betul ya Kak untuk kita ketika mengambil atau beli saham kayak kita. Nah, next question ada pertanyaan lagi nih Kak yang masuk dari Kak Meli dan Kak Sapti. Kak, jika aku udah memutuskan mau reksadana atau saham, tapi aku bingung untuk memilih mitra reksadana mana yang mau aku beli atau saham mana yang mau aku beli. Ada tips nggak Kak untuk itu? Mungkin nih tipsnya bisa dipakai juga buat teman-teman semua di sini untuk yang pemula nih Kak, mau membeli saham ataupun reksadana. Boleh silakan Kak. Oke. Thank you, pertanyaannya bagus. Kalau reksadana yang pasti aku milihnya reksadana yang apa ya, perusahaannya itu cukup besar ya dana kelolaannya, karena biasanya kalau dana kelolaannya masih kecil itu track record-nya agak kurang. Jadi kalau aku pribadi mungkin nyari yang dana kelolaannya itu cukup besar dan diawasi OJK sudah pasti. Dan yang ketiga aku akan lihat historicalnya tuh dia itu gimana performance-nya, apakah cukup stabil atau kayaknya tahun lalu doang deh tinggi tapi dalam 5 kan jadi waktu kita biasa membeli reksadana itu ada namanya satu file yang disebut fund fact sheet, jadi kayak semacam satu lembaran gitu. Itu akan itu ada sih di apa namanya, kalau misalnya buka di di supermarket reksadananya, sekuritasnya tersebut itu bisa dibuka, bisa kita download, kita pelajarin. Itu biasanya ada tulisannya tuh, ini tuh dana kelolaannya berapa, terus habis itu sudah dari tahun berapa, terus track record return-nya sampai 5 tahun terakhir itu kayak gimana. Ya kita bisa lihat apakah ini kok return-nya kayaknya cuma tahun lalu doang nih, hoki doang nih gitu, mungkin nggak gitu stabil gitu kan. Mungkin kita bisa lihat lagi lebih dari 1 tahun gitu, kita lihat dari tahun ketiga atau kelima. Terus kalau misalnya dari dari tahun ketiga, kelima gitu, bahkan year to date juga dia outperform benchmark. Benchmark itu biasanya IHSG ya. Itu mungkin itu worth untuk investing gitu, kita untuk coba. Dan biasanya mereka juga share top 10-nya ya. Top 10-nya isinya apa aja gitu. Apakah itu saham-saham yang oke, atau malah top 10-nya itu saham-saham yang enggak banget deh, yang kita tuh sebenarnya juga nggak tahu itu sahamnya di bidang apa gitu. Jadi kita bisa do checking sampai situ sih. Itu untuk reksadana ya. Kalau misalnya untuk saham itu mungkin prosesnya akan lebih dalam lagi ya, karena tadi untuk mempelajari suatu bisnis model industri itu kan nggak overnight, bahkan industrinya juga ada macam-macam. Makanya pilih jangan terlalu banyak dan biar bisa fokus di sana. Cuman kalau aku saranin sih memang belajar tentang financial jadi kita melihat financial reporting-nya untuk beberapa tahun ke belakang gitu ya. Paling nggak 2 tahun lah, 2-3 tahun kita ngelihat trennya apakah memang pertumbuhan labanya tuh naik gitu loh, apakah pangsa pasarnya itu bisa semakin meluas, dan apakah asetnya juga tumbuh gitu. Jadi kita maunya nyarinya tuh yang bisa tumbuh gitu loh, seperti itu sih. Jadi it's probably lebih deep lagi ya untuk sisi dari proses untuk belajar saham dan tiap saham itu kan dibagi tadi ya industri-industrinya, dan tiap industri itu biasanya drivernya itu beda-beda juga gitu loh. Misalnya kayak di industri perbankan itu kita mau ngelihat bahwa apakah bank tersebut bisa nih ngasih pinjaman lebih tinggi lagi, loan growth-nya bagus gitu. Tapi kita juga mau ngelihat mereka tuh gimana sih bisa kasih dividen nggak, terus apakah loan growth-nya itu naik tapi juga mereka profitability-nya nggak naik semacam itu, atau mungkin malah loan growth-nya itu naik tapi loan-nya nggak bertanggung jawab, terus nanti jadi namanya kayak kredit macet dan sebagainya. Jadi untuk mengerti satu industri itu memang
membutuhkan waktu lagi sih untuk belajar gitu. Tapi aku yakin teman-teman pasti akan belajar banyak banget sih kalau misalnya mau put more effort ya untuk cari tahu tentang itu gitu. Thanks a lot buat tipsnya Kak Jess. Kalau bisa aku simpulkan buat teman-teman semua bisa dicatat juga tipsnya untuk mulai membeli reksadana ataupun saham. Kalian bisa pilih perusahaan yang cukup besar, dana kelolaannya, dan jangan lupa untuk kita riset apakah 5 tahun terakhir itu historicalnya baik atau tidak, seperti itu. Selain itu, kalian juga bisa lihat kestabilan mereka seperti apa, dan tentunya sesuaikan lagi sama industri mereka. Nah, ini juga mungkin bisa trial and error ya Kak, jadi kita istilahnya bisa coba dulu, mulai aja dulu, jadi kita belajar sambil belajar untuk bisa persiapkan yang lebih baik, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya Kak ada dari Kak Zasira nih. Kak mau tanya, tadi pembagian untuk nabung tuh bagusnya 20%. Nah, bagusnya lagi berapa persen ya yang buat investasi? Mungkin bisa dibantu. Jawab, silakan Kak. Oke. Iya, jadi ya pokoknya kalau misalnya kayak beli saham terus misalnya nggak untung tadi ya Kakak Tika ya, jadi jangan discourage untuk mencoba lagi trial and error ya. Kalau menurut aku yang penting kan tadi ya dana darurat. Jadi setelah dana daruratnya sudah terpenuhi, terus aku akan ngecek sih aku ada kebutuhan untuk in the short term nggak, misalnya kayak tadi membeli HP atau apa gitu. Karena kalau misalnya kebutuhannya itu short term, mungkin nggak gitu cocok aku taruhin porsinya di investasi. Jadi aku akan menjaga uang itu untuk aku taruh di saving account aja di bank gitu, karena toh aku akan pakai ya dalam 1 tahun misalnya gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan dekat, aku dengan nyaman sebenarnya ngurangin porsi saving terus aku naikin ke investasi sih sebenarnya kayak gitu. Tapi memang balance-nya itu kita yang paling tahu, karena tergantung tadi kebutuhan financial goal kita di mana, dan tergantung juga kita itu di life cycle yang di mana sih, seperti itu gitu. Tapi penting bagi kita untuk punya dana darurat ya, karena yang tadi sifatnya itu mesti bisa diambil sewaktu-waktu gitu, dan itu cocoknya di saving account bukan di investment gitu. Oke, thank you Kak Jess. Jadi tadi ya teman-teman bisa dicoba lagi ataupun bisa diriset lagi kalian butuh seperti apa, lalu juga bisa disesuaikan dengan financial goals, terus juga sekarang ada di life cycle yang mana. Jadi bukan hanya coba-coba, tapi juga coba itu sudah riset terlebih dahulu. Mulai dari tadi mau menentukan saving seperti apa, investnya ke reksadana atau saham, terus juga ke industri yang seperti apa, komoditasnya bagaimana, dan tentunya itu juga bisa menjadi dasar kalian untuk mencoba lagi, dan terus belajar gimana memosisikan finansial kalian supaya jadi lebih independen seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan Kak Zaskira ini juga menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah ikutan bertanya ataupun ikutan di sesi ini sampai akhir. Dan sebelum menutup dari Karirkas pada hari ini, aku bisa serahkan lagi kembali ke Kak Jess untuk memberikan closing statement ataupun pesan dan tips lain nih Kak untuk teman-teman yang masih stay. Kan, Kak? Oke. Ya, terima kasih ya untuk kesempatannya. Kalau menurut aku mulai aja dulu ya, mumpung kita masih muda dan kita tuh punya diberikan kesempatan untuk trial and error gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai itu justru jadikan motivasi lagi gitu ya. Cuman jadikan motivasi untuk kita belajar lebih tahu lagi, karena menurutku pribadi memang sangat menarik dan sangat banyak yang bisa dipelajarin dari dunia investasi itu sendiri gitu. Jadi misalnya teman-teman juga perlu juga ingat ya yang tadi yang dana darurat, uang-uang yang namanya uang-uang panas ya, hot money itu jangan diputar di saham yang sifatnya long term, yang sifatnya itu kan memang medium term, dan apalagi saham-saham yang high profile gitu, resikonya high risk gitu. Jadi balik lagi mungkin saham-saham itu juga kita pilih jangan terlalu banyak dan kita bisa fokus di sana. Untuk yang belum nyaman saham, kita bisa mulai dengan yang namanya reksadana. Reksadananya juga ada banyak sekali, ada reksadana saham, ada reksadana obligasi, dan reksadana pasar uang juga. Bahkan kalau teman-teman pingin belajar tentang cryptocurrency juga boleh gitu ya, tergantung sebenarnya
kenyamanannya di mana sih. Ya mungkin itu kalau dari aku sekian aja dan terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya yang luar biasa ini ya. Thank you. Terima kasih banyak Kak Jess untuk sesi sharingnya dan sesi Q&A tadi sudah cukup menjawab bagi pertanyaan teman-teman semuanya. Semoga apapun yang dibagikan, apapun yang bisa kalian dapatkan hari ini, bisa menjadi acuan kalian atau bisa menjadi bahan kalian untuk bisa set your financial goals gitu ya, sampai bisa jadi independence untuk pertanyaan ataupun investasi berikutnya dalam bidang finance seperti itu. Nah, terima kasih sekaligus aku mengucapkan kepada Kak Jess dan teman-teman semua yang sudah hadir sampai akhir sesi kita pada hari ini. Aku mau mengajak kalian kembali untuk bisa mengkonfirmasi kehadiran kalian dan mengisi link feedback untuk kalian bisa mendapatkan sertifikat pada kelas sesi karir kelas pada hari ini. Feedback form bisa kalian akses melalui https://careerlab.co/evalkc2-3. Kalian bisa mengisi link feedbacknya untuk mendapatkan sertifikat pada karir kelas sesi hari ini. Aku mengajak kalian semua juga untuk selalu mengikuti media sosial dari Career Lab, mulai dari Instagram di Career Lab dan LinkedIn-nya Career Lab, dan pastikan kalian juga tergabung dengan Telegram Career Lab di Telegram Career Lab Group. Kalian bisa mendapat akses untuk seputar karir, workshop, ataupun acara menarik lainnya dari Career Lab. Tentunya kalian juga bisa menambah channel untuk bisa mendapatkan informasi terbaru terkait rangkaian persiapan karir oleh Career Lab. Privilege juga untuk kalian yang sudah tergabung sebagai member ataupun sebagai peserta dalam Career Class. Aku mengajak kalian juga untuk bergabung sebagai community di Career Lab, karena Career Lab juga punya komunitas ya. Dapatkan berbagai manfaat mulai dari informasi yang up to date seputar reso, lalu juga grup diskusi dengan peserta yang lainnya ya tentunya, lalu juga koneksi tentunya dari beberapa daerah yang sama-sama mau terus belajar, dan kuis berhadiah setiap minggunya. Aku tunggu kalian untuk gabung di komunitas Career Lab di careerlab.co/komunitas Career Lab. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk belajar bersama di Career Class Financial Foundation Shaping Your Personal Finance hari ini. Saya Kartika Koni sebagai moderator undur diri. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi. Recording stop.